Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat karena abis liburan kan, jadi harus semangat ya. Oke, dan lagi kita masuk ke materi terakhir di materi tentang fungsi, yaitu mengenai fungsi inverse. Ya, kita langsung saja cari tahu ya. Pertama pengertiannya. Pengertian dari fungsi inverse adalah fungsi kebalikan ya nama lainnya, yaitu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, ketika ada fungsi fx seperti ini, maka inverse-nya adalah f. Nah, simbolnya itu seperti pangkat negatif 1 kemudian x. Dibacanya f inverse x, seperti itu ya. Nah, untuk kebalikan biasanya pada operasi matematika. Nah, untuk penjumlahan berkebalikan dengan pengurangan ya. Penjumlahan berkebalikan dengan pengurangan. Begitu juga dengan pengurangan dengan penjumlahan. Kemudian perkalian dengan pembagian. Dan sebaliknya pembagian juga nanti menjadi perkalian. Kemudian bentuk pangkat, misalkan A pangkat N ya. Nah, nanti berubah menjadi bentuk pangkat seperti ini kira-kira ya. Nah, setelah ini kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Di sini ada soal fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, di sini ada langkah-langkah juga sebelumnya ya untuk inverse. Jadi, kalau cara biasa itu fx-nya pertama ubah menjadi y ya. Setelah itu cari nilai x. Cukup sederhana ya. Tetapi ada juga cara cepat. Nanti saya akan kasih tahu dua-duanya. Untuk yang pertama cara biasa dulu ya. Di sini kita cari fx sama dengan 2x tambah 3. Berarti langkah pertama kan fx ganti dengan y. Berarti y sama dengan 2x ditambah 3. Gitu ya. Dan yang kedua kita akan cari nilai x. Nah, untuk lebih mudahnya yang ada variabel x-nya kita pindah ke kiri. Nah, tapi di sini kan kebetulan kalau pindah ke kiri kan jadi negatif ya. Jadi kita tukar saja antara 2x tambah 3 sama y. Jadi tanpa merubah tanda ya, hanya menukar. Nah, gitu. Boleh? Boleh ya, asalkan dia sama dengan. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Nah, setelah itu baru kita cari nilai x-nya. Di sini supaya kita dapat nilai x berarti kan 3 sama 2 ini harus hilang. Nah, pertama-tama yang dihilangkan yaitu 3. Yaitu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi ini kan positif 3, pindah ke kanan jadi min 3 gitu ya. Kemudian kita hilangkan x-nya. Hilangkan 2-nya. Berarti x sama dengan y kurang 3 per 2. Jadi 2-nya menjadi dibagi gitu ya. Nah, ya sudah. Jadi f inverse x sama dengan kita ganti nilai y-nya menjadi x, balikan lagi x min 3 per 2. Ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Semoga paham ya. Sekarang kita masuk ke B. Tapi soalnya apa tadi? Fx sama dengan 3x kurang 5 ya. Ingat, langkah pertama adalah ubah menjadi y sama dengan 3x dikurang 5. Langkah kedua ditukar, di sini 3x min 5, di sini y. Langkah ketiga negatif 5 pindah dulu. Kan di sini y tambah 5 jadi ya. Keempat, 3-nya hilang berarti y tambah 5 per 3. Sehingga f inverse x-nya itu sama dengan ganti menjadi x. Ya. Oke. Ya, gimana? Semoga paham. Nah, tadi kan nanya cara cepatnya gimana? Nah, gampang aja. Gimana ya? Di sebelah kanan kali ya. Sini. Jadi f inverse x-nya. Nah, ini kan ada tahu ya kamu, tambah jadi kurang, kali menjadi bagi dan seterusnya. Nah, pertama-tama x itu dulu nih. Kan? Ini kan tambah 3. Tambah kebalikannya adalah kurang. Jadi yang pertama dilakukan adalah lihat yang jauh dari x.
3 kan, berdua, berarti X terus dulu, karena ditambah 3 maka dia kurang 3. Nah ini hilang kan, terus sisanya adalah 2 kali X, ini kan kali 2, jadi dibagi 2, sama kan, X nya 3/2. Nah kalau yang ini gimana? Sama, F inverse X terus dulu, yang paling jauh dari X kan negatif 5 nih, negatif lawannya positif, jadi plus 5. Ini kan kali 3 kali X, diubah menjadi dibagi X tambah 5 bagi 3, sama. Oke? Gimana? Semoga paham ya. Sekarang silakan di screenshot terlebih dahulu. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Mohon maaf kalau misalkan agak goyang karena tadi lupa di auto fokusin. Oke, sorry ya. Kita lanjut lagi. Contoh yang berikutnya. Di sini ada soal fx sama dengan 2x/3. Tetap yang dicari adalah inverse-nya. Langkah pertama gimana? Ya, ganti nilai fx-nya menjadi y. Kita pindah ke sini ya. Berarti kan agak naik ke atas deh. Y sama dengan 2x/3 ya. Kemudian, nah karena di sini ada per 3, kita kali silang dulu ya. 3y sama dengan 2x. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kan yang ada x-nya, kita tukar switch. 2x sama dengan 3y. Nah, berarti x sama dengan 3y dibagi 2. Nah, sehingga inverse-nya misal sini ya, f inverse x sama dengan, ganti nilai y menjadi x, 3x/2. Oke. Sip. Bisa ya? Next. Yang B. fx sama dengan 3x tambah 2/4. Masih ingat langkah pertama gimana? Ya, ganti nilai y-nya, ganti nilai fx-nya menjadi y. Ini nih, sini. Y sama dengan 3x ditambah 2/4. Terus gimana? Kali silang. Y dikali 4, berarti 4y. Sama dengan 3x ditambah 2. Nah, ini kan masih seperti ini, di switch ya. 3x ditambah 2 sama dengan 4y. Oke? Nah, sampai sini berarti kan kita mau nyari x sama dengan, berarti 2-nya harus hilang, 3-nya juga harus hilang. Langkah pertama 2-nya dulu ya. 3x sama dengan 4y, pindah ke kanan jadi kurang 2. Oke ya. Kemudian x sama dengan berapa? 4y kurang 2, ini kan dikali, berarti jadi dibagi 3. Sehingga sini ya, f inverse x sama dengan 4x, begitu ya, 4x dikurang 2 dibagi 3. Oke. Semoga paham ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Sini ada soal fx sama dengan 4x ditambah 2 per x dikurangi 5. Jadi, di sini kita ganti dulu nilai fx-nya menjadi y. Sehingga y sama dengan 4x ditambah 2 per x dikurangi 5. Nah, setelah ini kita kali silang ya. Nah, kali silang ingat, y itu dikali keduanya ya. Y dikali x berarti xy. Y kali negatif 5 berarti min 5y, gitu ya. Sama dengan 4x ditambah 2. Ya, kita lanjutin di sebelah kanan ya, karena tidak muat. Nah, langkah selanjutnya adalah yang ada variabel x-nya kita pindah ke kiri. Nah, ingat ya, kalau ini yang hanya ada variabel x-nya. Nah, ini berlaku kalau misalkan bentuknya udah agak penuh seperti ini. Nah, berarti xy, atau di sini juga kali ya, xy dikurangi 4x di sini ya, sama dengan nih, ini kan ada x dia di kanan, kita pindah ke kiri. Oke, kiri xy dikurangi 4x sama dengan sisanya
ke kanan yang min 5Y kan, jadi 5Y positif kan, tambah 2 karena 2 memang sudah di kanan. Nah kemudian sini kan ada variabel X, kita keluarkan jadi X dalam kurung gitu. Nah sisanya apa? X dibagi X yaitu Y gitu ya, min 4X dibagi X yaitu min 4. Cara ngeceknya X kali XY, X kali min 4, min 4X. Jadi kayak dibolak-balik gitu ya. Nah, ini tulis ulang 5Y tambah 2. Nah, sehingga nilai X di sini kita dapatkan itu X sama dengan apa? 5Y tambah 2 dibagi ini ya, Y kurang 4. Oke ya. Ya sudah, berarti F inverse X itu sama dengan 5X ditambah 2 per X dikurangi 4. Dapat. Oke ya. Nah sebenarnya untuk cara yang bentuknya seperti ini juga ada cara cepatnya. Saya tulisnya di sebelah kanan ya. Jadi ini terkhusus sih. Jadi kalau ada Fx di sebelah parameternya, Fx sama dengan Ax ditambah D per Cx ditambah D, maka F inverse X nya ini tinggal dibalik A sama D nya, jadi sini min D ya, min D tambahkan X, min D tambahkan X. Nah ini kan D di sini, jadi min A gitu. Oke. Nah plus B sama Cx tetap aja gitu deh. Gimana? Bisa ya? Nah sehingga kalau misalkan kita mau coba pakai cara cepat soal ini, berarti gimana? Fx itu kan tadi apa? 4x tambah 2 per x kurang 5. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? F inverse x ini habis nih, tidaknya habis. Nah caranya adalah per B sama Cx tetap, berarti ini kan plus 2, terus ulang dulu aja ya, plus 2 sama X itu tetap nih. Nah negatif 5 yang ada di bawah nih D ini naik ke atas, ini kan negatif menjadi positif 5X. Sementara 4 pindah ke kanan, pindah ke D, kan 4 positif menjadi kurang 4. Sama, udah kan? Oke. Tadi saya tuliskan yang B, kita coba pakai cara cepet aja ya. Misalnya berapa ya, lupa. Ada sama baru aja ya, 3x misalkan x plus 2 atau 2x plus 5. Nah berarti inverse nya inverse. Nah ini kan kebetulan B nya nggak ada ya, ya sudah 0 aja berarti. Oh di sini tidak usah, jadi 2x tetap. Nah berarti tinggal 5 nya ya sama 3x nya bertukar, 5 kan positif ya, ke kiri jadi di atas jadi min 5x. Sementara 3x ini pindah ke kanan, 3 kan positif menjadi negatif juga. Sudah di min 5x per 2x min 3. Cara cepatnya. Kalau misalkan mau pakai cara biasa, silahkan caranya sama seperti ini ya, seperti yang contoh 3A ya. Coba ya, pasti kamu juga bisa, saya yakin. Semangat terus. Oke, sekarang silakan di screenshot terlebih dahulu ya, agak di zoom mungkin ya supaya kelihatan. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini mengenai fungsi inverse. Semoga bisa paham, oke? Dan kalau misalkan kamu kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar atau juga silahkan beri tanggapan tentang pembahasan fungsi inverse ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.